Kalau perempuan dan anak-anak ikut perang, tertangkap dia jadi tawanan, otomatis jadi budak. Tapi kalau laki-laki dewasa, ada 4 kemungkinan. Dibunuh, dibebaskan tanpa ada tebusan, ditebus, boleh bebas tapi tebus 1 orang 1 M misalnya. Yang keempat, dia dijadikan budak. Makanya dibagi 2, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah semakin dekat dengan Idul Adha, dengan bulan Zulhijjah. Maka saya ingatkan, kalau sudah datang 1 Zulhijjah, kita sehat, tidak ada halangan, sebaiknya memperbanyak ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, tilawatul Quran, dan lain-lain. Dan bagi yang berkurban, orang yang sudah berniat atau sudah sediakan hewan kurban atau sudah daftar ke panitia, dianjurkan sejak 1 Zulhijjah sampai hewan kurban yang dia niatkan kurban tadi dipotong, agar dia tidak memotong kuku dan bulu-bulu di badan sampai disembelih hewan kurban kita. Ini berdasarkan sunnah Rasulullah. Apa hikmah di balik itu? Ada 2. 1, menyerupai amaliyah yang dibuat oleh orang yang melaksanakan haji. Mereka kalau sudah masuk tanggal 8, itu mulai melaksanakan ihram, mabit sunnah di Mina, dan jemaah haji Indonesia langsung ke Arafah. Tanggal 9 mereka wukuf, tanggal 10 malamnya mereka ke Musdalifah, lalu mereka melontar jumrah. Lalu kemudian di antara mereka ada yang tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul sughra dan tahallul kubra. Ada yang nanti belakangan melaksanakan tawaf, sehingga tahallul sughra tanggal 10, tahallul kubronya nanti setelah balik ke Makkah. Kita tak bisa haji mungkin, tapi bisa melakukan amaliyah yang sama dengan orang haji. Yang kedua, ketika Allah bebaskan dosa dari orang yang berkurban tadi, semoga semua badan kita yang ada dosa itu lepas dari dosa, sehingga tak ada lagi dosa yang menempel di badan, termasuk di bagian yang biasa dibuang di badan kita, kuku, bulu-bulu di badan, sehingga tidak ada celah, tidak ada tempat masuk api neraka ke badan kita. Maka semua anggota badan dibiarkan, tidak ada yang dilepas sampai hewan kurban kita disembelih. Karena ketika disembelih hewan kurban kita, belum sampai darah pertama saat kita goroh lehernya ke tanah, Allah sudah ampunkan dosa orang-orang yang berkurban. Itu sebabnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak memotong kuku, memotong bulu-bulu di badan sampai hewan kurban kita disembelih. Kalau dilakukan bagaimana? Kita hanya tidak melakukan sunnah saja. Kurban kita tetap sah dan tidak terkendala dengan itu. Jangan pula nanti gara-gara terlanjur memotong kuku atau membersihkan kumis dan segala macam, nanti cancel pula kurban. Nah, jangan gara-gara itu. Ini sunnah dalam melaksanakan kurban. Saya ulang, kalau tidak melakukan sesuai dengan hadis tadi, kita tetap potong kuku, potong bulu di badan, kita tetap sah kurban kita. Ini adalah bagian daripada sunnahnya.
afdaliyahnya, yang terbaiknya. Kalau tak kita buat, tetap sah. Tak dapat yang terbaik, tak dapat yang sunnah. Itu saja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang orang yang berjihad, kriterianya ada 7. Ada orang yang Islam, orang yang baligh, orang yang berakal, orang merdeka, laki-laki, sehat, mampu untuk berperang. Mereka dituntut oleh syariat siap berperang. Lalu ada yang nanti kewajibannya fardu ain, ada fardu kifayah. Sekarang kita membahas tentang sebelum masuk kepada efek daripada peperangan, nanti akan ada tawanan. Ada satu pembahasan bagaimana kalau ada orang punya hutang, dia ikut jihad. Saya berhutang kepada Pak Mul. Boleh tidak saat ada panggilan jihad, saya pun berangkat jihad? Hutang belum dilunasi, belum dibicarakan cara penyelesaiannya, dan Pak Mul tak akan izinkan kecuali clear dulu. Kalau Pak Mul izinkan, aman urusan. Ini Pak Mul tak izinkan. Kenapa? Pak Mul kalau izinkan berarti siap-siap andai saya mati, Pak Mul tidak dapat kembalian hutang atau menuntut ke ahli waris saya, syukur-syukur ahli waris bayar. Kemungkinan kedua, saya hidup, saya sehat, pulang bisa bawa harta rampasan perang, bisa berhutang. Kalau perang itu kan menang kita, bisa bawa rampasan perang. Jadi ini Pak Mul punya spekulasi nih. Kalau dia berangkat mati nanti saya tak dapat nagih hutang. Kalau dia balik punya kekayaan, balik dari perang tadi, hutang saya bisa selesai. Paham masalahnya? Bahwa orang ini dia punya hutang, penghutang tidak memberikan izin kepada dia. Bagaimana dalam masalah ini? Nah, kata para ulama, tidak boleh orang pergi berjihad jika hutang itu jatuh tempo, atau hutang itu dalam tempo yang singkat. Misalnya bulan Juli harus dibayar, atau Juni harus dibayar. Kemudian dia berangkat perang. Itu tak boleh. Kecuali dia diizinkan oleh pihak yang memberi hutang, atau diperkirakan dia akan merelakan berangkat perang. Artinya kasih izin atau tidak, dia akan merelakan. Kemudian ini berdasarkan dalam hadis Nabi SAW, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Kalau sempat ada orang perang, meninggal, dia dapat syahid, itu syahid itu bisa mengampunkan dosa apapun, kecuali satu, hutang. Saya ulang, kalau ada orang berdosa, mungkin berdosa, mohon maaf, dia tak solat, dia pernah melakukan riba, dia pernah melakukan puasa di Ramadan tak dilakukan dia, atau zakat tak tunaikan dia. Hal-hal dosa terkait dengan Allah itu bisa diampunkan dengan dia mati jalan Allah tadi. Tapi hutang kepada orang tak selesai dengan mati syahid. Apalagi mati tak mati syahid. Saya ulang, bahwa orang kalau meninggal di medan perang, syahid dia, semua dosa diampunkan Allah untuk dia, kecuali hutang. Maka hutang ini Bapak Ibu, dalam Islam tak ada masalah kita berhutang, boleh berhutang. Terutama perlu berhutang. Yang kedua, memang berhutang ini niat untuk lunasi hutang. Jadi perlu berhutang. Yang kedua, niat melunasi. Itu tak ada masalah. Karena hutang ini, kalau tak perlu, dia hanya akan menyusahkan kita. Banyak orang akhlaknya jadi rusak setelah berhutang. Saya yakin Bapak Ibu tak perlu diberikan contoh. Sudah pernah merasakan. Kita pun mungkin bisa begitu. Sebentar-sebentar ditanya orang, besoklah, saya belum ada uang, saya belum turun gaji dan segala macam. Banyak bohongnya. Kalau kita perlu, memang perlu.
Tapi saya sekitar 2 hari lalu, saya cerita dengan kawan-kawan di Dori, di Tasikserai, di antara masalah yang mulai masuk di masyarakat itu yang agak memberatkan adalah rentenir, dia jor-joran berikan hutang. Memang ada masyarakat kita ini, dia awalnya boleh jadi tak ada beras, tak ada yang akan dimakan di rumah, dia minjam. Rentenir ini kan, kalau dia punya pinjaman misalnya, berikan pinjam pada orang, dia akan ngambil bunga 15%. Di bank sekarang berapa paling tinggi Pak satu bulan itu persenannya? Berapa Pak? 1%, anggap 2% Pak. Ini 15%. Di banknya sudah berat, orang apalagi di sini. Dan mohon maaf, orang ketika dia lagi butuh, dia tak pikir panjang. Pinjamnya dulu, nanti ada pula tu cari pula nanti. Kan sering orang terdesak, dia berpikir singkat. Apalagi mohon maaf, orang ini pendidikannya rendah, tak terbiasa dengan tantangan hidup, dia tak makan, dia susah, dia berpikir singkat, 15%. Jangan-jangan ini tahun depan dia hanya membayar bunga hutang, belum terbayar pokok daripada hutang. Maka kalau perlu kadang-kadang menyusahkan, apalagi tak perlu berhutang pula. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang karena bergaya dia berhutang. Tak ada masalah bergaya itu, silakan bergaya. Tapi kalau menyusahkan, makin besar gaya makin berat beban. Ya kan? Jadi saya ulang, dalam Islam tak ada aib berhutang, boleh berhutang. Nabi pun pernah berhutang. Sahabat Nabi pernah berhutang. Tak ada aib. Yang aib itu kalau kita tak perlu lalu gaya-gayaan kemudian susah berhutang. Yang kedua, tidak ada masalah berhutang dengan niat melunasi hutang. Sehingga kalau ada orang ingin berangkat haji, dia perlu berhutang dulu. Ini kita tidak melihat hutangnya cara yang salah, tapi anggap cara yang benar. Dia berhutang cara yang benar. Dia mau kurban, dia hutang pada orang supaya bisa kurban. Dia mau akikahkan anak, berhutang pada orang supaya bisa akikahkan anak. Anaknya mau walimah, dia buat walimah, dia hutang pada orang untuk walimah. Atau berbuat berbagai hal yang sifatnya sedekah, kebaikan, untuk itu dia berhutang pada orang lain, tak ada masalah. Dengan syarat dia berniat melunasi, apalagi dia sudah tahu, oh ini panen durian 3 bulan ke depan insyaAllah ini bisa menutupi. Atau gaji saya ini karena di akhir bulan saya tak punya gaji, kalau datang nanti awal bulan saya bisa lunasi dengan gaji saya. Itu tidak ada masalah. Yang lagi hutang itu tidak aib dalam Islam, boleh berhutang. Dalam Al-Quran termasuk ayat yang panjang cerita tentang hutang. Yang paling perlu adalah bagaimana cara berhutang dan melunasi hutang. Itu yang penting. Karena tak ada orang yang dunia ini dia tak membutuhkan hutang. Sekaya-kaya orang, sesulit, secukup-cukup orang, dia akan butuh pada orang lain. Kadang-kadang butuh pada orang lain bentuknya berhutang. Meskipun hutang itu sekedar boleh jadi taukil dalam belanja, atau pakai dulu uang orang, nanti dia lunasi. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, tak ada masalah hutang. Yang masalah itu, kalau tak perlu, atau berubah pula akhlak gara-gara itu, atau tak niat untuk melunasi. Sehingga termasuk, kalau ada di antara kita, keluarganya meninggal, dia sampai berhutang untuk membelikan makanan, atau walimah, atau menghidangkan orang, tak ada masalah. Tapi sengaja memberatkan diri lalu tak bisa untuk melunasi, itu berarti menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau bisa menakar, mengukur bahwa akan bisa melunasi, nampak dari mana akan melunasi, tak ada masalah. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya hutang dan hutang itu temponya sudah dekat, apalagi jatuh tempo, tak boleh dia berangkat perang kecuali dengan izin orang yang memberikan hutang, atau diperkirakan dia akan memberikan izin, karena ini akan menjadi maslahat yang perlu dipertimbangkan. Sudah itu kalau sempat meninggal, kata Nabi, hutang itu akan tetap hutang, tak bisa selesai dengan dapat syahid.
Dosa yang lain bisa diampunkan. Kurang-kurang sedikit amal di akhirat bisa ditambahkan dengan syahid tadi. Tapi yang hutang tetap diselesaikan dengan orang yang punya hutang. Gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak pergi perang, terutama yang anak belum dewasa, dia tak boleh pergi perang kecuali dengan izin orang tua dia. Masih makan di rumah bapak dia, itu mesti izin dengan orang tuanya. Tapi kalau sudah mandiri dia, tak izin dengan orang tuanya boleh. Karena bakti pada orang tua ini penting. Menjaga perasaan orang tua ini penting. Sehingga dalam hadis Nabi SAW ada kisah, ada seorang minta izin pada Nabi ikut jihad. Nabi nanya, ahayyun walidak, bapak ibumu apakah masih hidup? Nabi nanya gitu. Nabi, saya ingin ikut perang. Boleh kata Nabi, tapi saya tanya dulu, bapak ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Qal na'am, mak bapak saya masih hidup Nabi. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Pada kedua orang tua tadi, engkau sebenarnya bisa mendapatkan pahala yang sama dalam perang ini. Maka berjihadlah engkau dengan cara berbakti kepada keduanya. Dalam sebagian hadis ada redaksi tambahan, irji' fasta'zinhuma. Balik engkau ke rumah, minta izin kepada keduanya kalau mau pergi juga. Fa in adzina laka wa illa fabirhuma. Kata Nabi, kalau mereka izinkan berangkat, kalau tak diizinkan balik ke rumah. Di rumah itulah baktimu kepadanya, pahalamu akan sama dengan orang berangkat jihad. Saya ulang. Jadi kalau ada anak mau berangkat jihad, silakan berangkat, mesti izin kepada orang tua dia. Kalau tidak, haram hukumnya dia berangkat. Nabi melarang sahabat, ini bukan orang macam sekarang, sahabat. Sahabat itu kalau pergi perang tak akan kemana-mana dia hanya perang saja. Kalau anak sekarang kan minta izinnya pergi belajar, tak sampai kemana dia. Kalaulah kita bernalar sedikit dengan kisah ini, sahabat pergi perang disuruh Nabi minta izin pada orang tua dia. Apalagi perkara-perkara tak penting yang lainnya. Mestinya anak lebih patut minta izin pada orang tua ketika keluar dari rumah atau pergi jauh. Untuk apa hajat itu, apakah agama atau tidak agama, mesti minta izin. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu tak akan macam-macam orangnya. Dengan Nabi perginya. Tapi kata Nabi, balik ke rumah, minta izin pada kedua orang tua. Kalau diizinkan, berangkat. Kalau tidak, di rumah saja. Berbakti pada dia, pahala engkau sama dengan orang berjihad dengan berbakti kepadanya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ada anak berangkat, dia bukan tujuan jihad, tapi untuk belajar. Contoh, pergi belajar kepada seorang guru, katakan di Jawa, katakan di Mesir, di Syam, di Yaman, di Maroko. Memang belajar ilmu agama, baik fardu ain atau fardu kifayah, itu boleh tidak minta izin kepada orang tua dia. Itu boleh. Kenapa? Kalau perang itu berisiko. Kalau belajar ini secara umum tak berisiko. Artinya secara umum dalam hidup sekarang inilah, itu resiko kematian itu kecil. Kalau perang ini memang cari mati orang. Memang nyawa itu betul tantangannya. Tapi kalau orang belajar, apalagi belajar model sekarang, fasilitasnya sudah banyak yang memudahkan, itu tidak minta izin itu boleh. Meskipun ilmunya fardu ain atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu contoh belajar ilmu bisnis, belajar tentang ilmu desain, belajar tentang arsitektur, belajar tentang perlistrikan, belajar tentang berbagai hal yang sifatnya tidak langsung ibadah kita buat. Itu boleh tanpa izin kedua orang tua kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan di situ tentang hutang tadi. Ada pertanyaan silakan.
Nah, tak ada, kita lanjut. Silakan, Pak. Baik. Kita punya hutang. Poin pentingnya adalah asuransi itu dia tidak akad diri sendiri. Tapi asuransi itu adalah akad penguat daripada akad utama. Betul, Pak? Kita berhutang. A hutang kepada bank. Lalu kata bank, oke, saya ngasih hutang. Cuma nanti garansi hutang ini balik apa? Kan gitu kan? Saya kasih garansi. Apa garansinya? Rumah, tanah, kendaraan. Meskipun dikasih suratnya. Jika nanti tak terbayar oleh saya, ini lelang. Betul? Sehingga ini digaransikan. Boleh jadi ke bank juga atau lembaga yang lain. Betul gitu maksudnya, Pak? Ya. Ya, ini kan secara prinsip asal kan begini, Pak. Yang garansi kita ini boleh jadi di bank atau di leasing atau mana saja. Yang penting kalau nanti kita tak sanggup melunasi hutang, ini akan penebusnya. Kan begitu prinsip asalnya. Tinggal klausul akad lagi. Klausul akad gimana? Saya kalau meninggal langsung diputihkan misalnya. Contoh gitu, Pak. Nah, itu kita lihat klausul akad, Pak. Nah, jika di klausul akad itu ada penjelasan di antaranya bahwa garansi-garansi ini bisa ditebus, kita tinggal tengok harga. Jika sama nilai hutangnya dengan nilainya dengan hutang kita ke bank, itu berarti tak perlu lagi dana kita dibalikkan kepada kita kalau ada kelebihan, dan tak perlu lagi ditambah kalau ada kekurangan. Tapi kalau misalnya ini ada kelebihan, ini secara haknya mesti pihak pemegang ini balikkan kepada orang yang punya barang. Cuma biasanya kan garansi ini sudah diukur oleh bank. Nilainya itu biasanya mengcover berapa hutang kepada pihak bank. Maka biasanya kalau orang meninggal itu bagi pihak bank nggak apa-apa lanjutkan, tapi garansi atau jaminan pindah milik kepada bank. Begitu, Pak. Secara prinsip dasar kita meninggal diputihkan oleh bank atau berbagai akad yang membuat kita diputihkan, berarti di awal sudah clear, Pak. Tidak ada masalah, Pak. Tidak kita lunasi juga tidak ada masalah. Tidak akan terbawa ke akhirat. Karena sudah ada di klausul awal, Pak. Dan biasanya klausul itu tak akan muncul dengan begitu sendirinya. Tapi pasti ada, mungkin ada tebusan atau sebab-sebab yang lain yang bank tidak rugi gara-gara meninggalnya kita. Betul, Pak Riza? Bisa gitu kan, Pak? Jadi kalau kita meninggal dianggap oleh bank sudah tidak lagi ada kewajiban, tidak ada masalah, Pak. Kita tak berhutang lagi, Pak. Selesai dia, Pak. Tapi dengan ketentuan klausul sudah jelas di awal, Pak, ya. Beda dengan orang yang tak jelas klausulnya, tiba-tiba meninggal dia. Hutang tadi mesti diselesaikan. Gitu ya, Pak? Nah, jadi poinnya adalah kalau hutang ini sudah jelas penyelesaiannya, meninggal kita, hutang tadi dia bisa diputihkan dan kita tak terbebani. Tapi kalau dia belum jelas, maka hutang tadi tetap hutang. Kalau tidak dengan harta peninggalan kita dibayar, ahli waris kita membantu membayarkan, atau orang lain yang mau membayarkan untuk kita, supaya kita bebas dari hutang tadi. Gitu, Pak. Tinggal klausul hutang kita tengok. Allah a'lam. Ngerti, Pak, ya? Jadi baik, Pak. Jadi intinya kalau ada dalam klausul itu boleh pemutihan, tidak ada masalah. Kita tak lagi berhutang setelah itu. Silakan, Pak Mul. Siap.
dilunaskan menjadi milik kita atau milik ahli waris kita. Dan ada kaitannya dengan asuransi. Status barang itu bagaimana? Mobil atau rumah? Baik. Jadi dalam Islam asuransi itu secara umum itu diperkenankan. Tapi yang jadi masalah adalah bila muncul akad-akad bertentangan dengan syariat. Contoh di dalamnya ada gambling, ada riba, ada ketidakjelasan. Contoh begitu. Hari ini sebagai solusi asuransi itu dibuat dengan takaful atau semisal dengan itu. Maka bila kita sudah masuk kepada akad yang diperkenankan dalam fatwa lembaga resmi tentang kebolehan akadnya, contoh takaful, itu berarti sudah clear kajian tentang syariatnya Pak Mul. Sehingga bila tadi ada asuransi, kemudian meninggal kita, dia dilunaskan dengan asuransi kita dan aset menjadi milik penuh kita atau ahli waris kita, itu clear, tidak ada masalah. Tapi bila ada unsur-unsur apakah di sana ada riba atau berbagai hal yang dalam akad syariat itu mungkin gharar dan segala macam, permasalahan di situ aja Pak Mul. Kalau dibersihkan hal-hal seperti itu, artinya ketika kita sepakat dengan pihak asuransi, saya ngambil poin akad nomor 1, nomor 2, 3, nomor 4 nggak saya ambil. Kenapa? Ini tak sesuai dengan akad menurut syariat yang saya yakini. Itu tidak ada masalah, pindah nanti kepada kita Pak Mul. Artinya ditebus oleh asuransi karena ada akad kita di awal, tidak ada masalah. Apalagi asuransi sudah dikelirkan hal-hal yang terlarang secara akad menurut syariat Islam. Gitu Pak Mal. Silakan. Orang yang ngasih kita hutang, dia mestinya dapat pelunasan dari kita. Rupanya sebelum kita selesai, meninggal dia. Kita pengen bayar, cuma waktu sebelum dia meninggal belum selesai. Setelah dia meninggal, kita mau bayar, nggak jumpa lagi siapa ahli waris dia. Ini sama kasusnya dengan kita pernah berhutang dengan orang, nggak tahu lagi di mana rimbanya sekarang. Dulu kita bertetangga Pak, waktu bertetangga berhutang, pindah rumah dia. Sudah itu nggak tahu lagi entah di mana dia pindah rumahnya. Sudah jadi pindah rumah pertama, kita masih tahu. Pindah lagi dia, pindah lagi, nggak lagi tahu kita lagi. Cari kemana-mana, tak ada jumpa lagi, tak ada yang ngerti dengan orang itu. Gimana kasus ini? Jika orang tadi tak bisa kita temui, itu masih ada kemungkinan untuk kita berjumpa lagi. Tapi orang mati tak ada lagi. Cara terbaik adalah harta yang menjadi utang kita kepada dia, harus kita lunas tadi, jadikan sedekah atas nama dia, bukan atas nama kita. Kita ibaratnya menolong bahwa ini punya dia. Kalaulah dia ada di tangan orang yang memberi hutang tadi, dia bisa beramal soleh dengan harta tadi. Sehingga kita jadikan sedekah dia, wakaf dia, apapun yang menjadi amal soleh untuk dia, kita sekedar membantu dia beramal dengan harta yang menjadi milik dia tadi. Sama dengan kasusnya orang yang tak berjumpa tadi Pak. Dah dicari, dah diumumkan, dah tengok di Facebook, dah dicari berbagai media sosial. Dah sekian tahun mengumumkan, 3 tahun mengumumkan, tak juga jumpa orang ni. Gimana caranya? Anggap harta dia tadi, kita tahan. Kemungkinan satu, suatu hari dia balik, kita balikkan pada dia. Kemungkinan dua, dia tak mungkin balik. Maka harta tadi kita sedekahkan, tapi sebagai amal untuk dia. Kita cuma menolong dia beramal dengan harta dia. Bukan amal untuk kita. Tapi sedekah niatnya, orang yang punya harta, kita menolong, menggunakan harta dia untuk sedekah tadi. Dulu ada di zaman Bani Israel dulu, ada orang yang dia bekerja, saat akan gajian dia sudah pulang sehingga dia tak menerima gaji. Lalu oleh orang yang menggaji tadi, karena dia berhutang, kan berhutang sekarang dengan buruh tadi, belum menerima gaji, belum diberikan gaji dia. Semua gaji yang belum diberikan tadi ditahannya berapa lama, tunggu-tunggu, tak juga datang. Dibelikan kepada ternak, domba, kemudian onta segala macam, akhirnya berkembang sama dia. Ketika berkembang, dia jaga terus. Suatu hari balik orang tadi, Tuan masih ingat dengan saya? Ingat? Dulu yang kerja dengan saya, betul? Sebelum saya gaji, kamu sudah pulang? Iya.
Kalau tuan ingat, saya sekarang hendak mengambil mana gaji dulu yang saya ambil. Kata dia, ni ambillah semua. Kata dia, jangan ngejek tuan. Mentang-mentang saya susah, mentang saya miskin, jangan diejek. Mana pula harta saya sebanyak itu? Itu apa pula yang sebanyak itu akan saya ambil? Ceritalah dia. Dulu, ketika engkau akan gajian, engkau pulang, aku tak tahu. Aku cari, tak dapat. Tak ada yang punya informasi engkau. Lalu sebagai amanah, kalau engkau balik, aku berikan. Tapi lama menunggu, tak juga balik, tak juga berjumpa. Aku belikan hewan, hewan untuk aku jaga, inilah semua. Ambillah. Kata dia. Maka, boleh kita gunakan untuk amal soleh, tapi untuk orang yang pemilik piutang tadi. Bukan untuk amal soleh kita. Karena tak punya solusi lain. Mau kita balikkan, tak tahu. Apalagi jelas tadi orang sudah mati. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ngerti ya? Termasuk Pak, kalau ada uang-uang orang apa? Uang orang 50.000, 100.000, 20.000, tak tahu kemungkinan siapa yang berserak uang siapa. Kalau tak bisa membalikkan ke orang, ambil uang tadi, masukkan tempat sedekah, niatkan ini untuk sedekah orang yang punya uang tadi. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang tua kita menyarankan kalau jumpa uang nak jangan diambil tapi sedekahkan. Itu maksudnya jadikan uang ini untuk membantu orang yang punya uang beramal dengan harta dia, di antaranya bentuk sedekah. Kita menolong saja, bukan sedekah kita. Kenapa? Bukan uang kita. Menolong saja. Dapat dia pahala dari sedekah dia, mengalir juga pahala untuk kita sebagai orang yang telah membuat dia bisa bersedekah. Gitu. Kalau kami di kampung begitu diajarkan, dapat uang itu masukkan ke kotak celengan atau sedekahkan. Begitu diajarkan. Rupanya setelah kita kaji-kaji, orang tua pengen agar orang yang punya harta tetap harta itu milik dia, kita menolong saja, dia beramal dengan harta dia. Kalau kita menolong dia, insya-Allah kita pun dapat pahala menolong orang beramal soleh dengan harta yang dia punya itu. Gitu. Cukup? Kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan di kitab Waman usira minal kuffari fa'ala dharbaini. Kalau ada dalam perang tadi orang-orang menjadi tawanan karena perang. Orang kafir dia kalah, maka orang yang kalah yang ikut perang tadi itu ditangkap jadi tawanan. Kondisi orang yang ditangkap ditawan tadi ada dua kemungkinan. Satu, dharbun yasiru raqiqan binafsis sabi wa humus sibyan wan nisa. Wa dharbun la yariqu binafsis sabi wa humur rijal al-balighun wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya' al-qatlu wal istirqaqu wal mannu wal mufadatu bil mali au bir rijali yaf'alu min dhalika ma fihi al maslahatu lil muslimin. Ada dua keadaan orang tertangkap itu, atau orang yang ikut ke medan perang lalu dia ditangkap oleh umat Islam karena mereka kalah. Satu, ada orang yang otomatis jadi budak karena dia sebagai tawanan. Ada dua keadaan. Satu, otomatis jadi budak karena status tawanan tadi. Siapa dia? Perempuan dan anak-anak. Yang kedua, belum otomatis. Tapi ada berapa pilihan yang bisa mereka dapatkan dari imam, pemimpin umat Islam. Yang kedua adalah para laki-laki dewasa. Imam memberikan kepada dia 4 peluang. Satu, dia dibunuh. Tawanan tadi, bunuh mati. Dua, dibebaskan. Bebas tanpa syarat, tanpa ada tebusan. Tiga, bebas tapi ada tebusan. 4, dia jadi budak. Saya ulang, kalau perempuan dan anak-anak ikut perang, tertangkap dia jadi tawanan, otomatis jadi budak.
Tapi kalau laki-laki dewasa, ada 4 kemungkinan. Dibunuh, dibebaskan tanpa ada tebusan, ditebus, boleh bebas tapi tebus 1 orang 1 M misalnya. Yang keempat, dia dijadikan budak. Makanya dibagi 2, ada yang otomatis jadi budak, ada yang tidak. Ini kan 1 pilihan dari 4. Kalau di atas langsung. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dulu peperangan itu selalu menyisakan perbudakan. Dari dulu itu sudah hukum perang. Tidak syariat Nabi Muhammad saja. Sebelum Nabi Muhammad datang, setiap perang asal terjadi 2 belah pihak berhadap-hadapan, ada menang dan kalah, yang kalah selalu jadi budak. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, budak sudah banyak. Oleh Islam, perbudakan ini banyak yang mulai dilepaskan sehingga tak ada lagi perbudakan. Maka kalau ada kafarat, suruh tahriru raqabah. Cara kafaratnya merdekakan budak. Ada yang disebutkan tahriru raqabatin mukminah, ada yang tidak. Mesti merdekakan budak yang beriman, ada yang tak ditentukan syariat. Pokoknya tahriru raqabah, merdekakan budak. Melanggar sumpah, merdekakan budak. Zihar, kemudian rujuk pada zihar tadi, bebaskan budak. Bulan Ramadan, mohon maaf, berhubungan badan sengaja, kafaratnya bebaskan budak. Jadi Islam tidak memperbudak, tapi Islam bagaimana membuat budak tadi banyak menjadi orang merdeka, menghabiskan perbudakan. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 potensi. 1 dibunuh, yang kedua diperbudak, yang ketiga dia dapat bebas tanpa syarat atau tanpa tebusan, yang keempat dia mesti bebas tapi ditebus. Tebusan dengan apa? Bisa dengan harta, bisa juga orang dengan orang. Kami bebaskan tawananmu, tapi tawanan kami yang ada pada kalian bebaskan. Barter. Kan biasa dalam perang itu barter, Pak. Tawanan kami lepaskan, kami lepaskan tawanan kalian. Atau raja kalian kami lepaskan, gubernur kalian kami lepaskan, tapi 1000 orang kalian tangkap itu lepaskan. Itu sudah biasa seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu keji betul, sadis betul, bukan. Justru Allah yang memerintahkan seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan kita membunuh, musuh-musuh itu gentar dia. Musuh-musuh itu tahu dia bahwa orang Islam ini, dia kalau perang, dia bukan untuk mencari kaya. Buktinya kalau ada yang tertangkap, dia bunuh. Kalau cari kaya, dia akan tebus. Nih, ada sekian orang. Kalau kalian mau ambil keluarga kalian, ambillah, tapi bayar 1 orang 10 M gitu. Orang Islam dia kalau berperang, dia kalau berjihad, betul-betul berjihad, bukan untuk mencari keuntungan dan kekayaan daripada jihad dia itu. Maka ketika terjadi perang Badar, para tawanan itu para sahabat berdiskusi. Kira-kira ini tawanan mau diapakan? Abu Bakar karena hatinya lunak, ini kita tawan saja, nggak usah kita bunuh. Kata Umar, nah kita bunuh. Ini mesti jadi pelajaran bagi orang kafir, biar tahu dia, begini Umar, begini umat Islam, agar yang sampai kita ini dibuat lalu oleh mereka. Kira-kira begitu. Maka dalam surah Al-Anfal 67 dijelaskan, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard. Kata Allah, dan sepatutnya Nabi itu dia memiliki para tawanan sampai dia bisa menundukkan para musuh-musuh dengan kekuatan mereka. Maknanya, untuk apa kalian punya tawanan? Tawanan itu ujung-ujungnya kan diperbudak. Tawanan itu ujung-ujungnya tebusan, uang juga. Tak usah itu, tak usah kejar itu, tak usah melirik faktor ekonomis daripada orang tertawan ini. Bunuh mereka. Kenapa? Kalau dibunuh, satu sisi psikologis bagi orang yang selama ini menekan kita, orang yang benci kita, orang menyerang kita, berpikir juga dia, sehingga takut dia, gentar dia. Oh, ini tak bisa main-main dengan Islam nih. Kalah kita, dapat kita oleh mereka, mati hina di tangan mereka. Sehingga orang kafir pun berpikir gentar hatinya untuk berperang dengan Islam.
Untuk berperang itu mereka berpikir berapa kali untuk berperang. Siap kita tidak ya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, berperang itu lalu ada orang yang ditawan kemudian dibunuh, itu atas arahan dari Al-Quran. Pembuat aturan hidup untuk semua orang hidup. Jadi bukan pandai-pandai saja, atau kita melihat mana sih yang patut menurut kita atau yang menguntungkan, tidak. Tapi aturan syariat. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa ada 4 pilihan tadi. Nah, bagaimana para imam menentukan pilihan yang 4 tadi? Yaf'alu min dzalika ma fihi al-maslahatu lil muslimin. Imam boleh memilih satu di antara 4 tadi dengan syarat pertimbangannya adalah mana yang paling bawa maslahat untuk umat Islam. Kalau paling maslahat merdekakan, merdekakan. Kalau maslahat dia dibunuh, bunuh. Kalau maslahat dia tebus, tebus. Kalau maslahat dia diberikan hak merdeka tanpa syarat, berikan. Zaman Nabi SAW itu pernah ada anak raja itu tertangkap, Safiyah binti Huyai. Oleh Nabi dinikahi Safiyah tadi. Akhirnya Safiyah tadi begitu balik ke kampung dia, terdengar oleh orang kampung dia, apa kata orang kampung dia? Muhammad tu hebat dia. Dalam perang dia menang. Dia menguasai kita. Tapi ketika menguasai kita, dia tidak sadis, dia tidak semena-mena terhadap kita. Dimuliakannya kita. Sampai anak pemuka kaum kita dinikahinya. Apa akibatnya? Orang sekampung dari Safiyah bintu Huyai tadi masuk Islam karena citra baik Nabi Muhammad akibat memperlakukan Safiyah dan orang bersamanya dengan perlakuan yang baik. Itu boleh begitu. Dimerdekakan tanpa syarat, tanpa tebusan, tak diperbudak juga. Tapi maslahat yang dilihat di balik tindakan itu ada. Mendatangkan maslahat bagi umat Islam. Tidak sekedar memilih mana yang senang saja, memilih yang menguntungkan saja, tapi maslahat untuk umat Islam. Dan perlu kita ingat kaidah dalam beragama bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Semua tindak tanduk pemimpin terkait hak-hak orang berada di bawah pimpinan dia itu mesti mempertimbangkan maslahat yang pulang kepada orang dipimpin dia. Kalau ada pemimpin, termasuk pemimpin sosial kita, seperti saya, tabung wakaf umat, atau di kita ada ketua masjid Pak Eza, ada Pak RT, Pak RW, semua orang yang diberikan amanah umum oleh masyarakat, tindak tanduk dia mesti mempertimbangkan untuk orang tadi ya, yang maslahat untuk orang di bawah pimpinan dia. Kecuali hal pribadi dia punya uang, silakan mau belanja apa saja. Tapi kalau uang seperti saya tabung wakaf umat menggunakan uang yayasan, itu mesti pertimbangkan untuk apa saya pakai, patut atau tidak, sesuai atau tidak. Ngurus masjid juga begitu, ini patut atau tidak, sesuai atau tidak, ini benar atau tidak, masuk akal atau tidak, ini wajar atau tidak. Begitu juga ketika kita di RT, di RW ada dana sosial, termasuk SKM atau apa saja, semua orang yang punya amanah mengelola harta umat atau harta sosial, harta orang banyak, silakan pakai harta tadi dengan pertimbangan maslahat. Maslahatnya apa? Maslahat yang pulang kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita, bukan maslahat kita. Atau maslahat orang-orang yang menurut kita dia adalah boleh jadi keluarga kita, kelompok kita, atau orang-orang yang kita pandang sebagai keuntungan juga balik kepada kita. Tapi maslahat untuk orang yang berada di bawah pimpinan kita. Maka balik tadi, boleh pilih satu di antara 4 tadi oleh imam, tapi pertimbangannya maslahat bagi umat Islam. Mana yang paling maslahat di antara 4 tadi? Baik, waman aslam qabla al-asri ahraza malahu wa damahu wa sighar auladih. Kalau ada orang yang perang tadi, sebelum dia ditawan, dia masuk Islam. Dia kalah perang nih. Belum ditawan dia masuk Islam. Apa yang terjadi bagi orang ini? Harta dia, darah dia, kemudian anak-anak dia masih kecil, itu berhak tetap dijaga, tak menjadi tawanan. Boleh dia bawa harta dia, bawa nyawa dia, bawa anak-anak dia masih kecil.
tak dijadikan tawanan orang seperti itu. Kenapa? Karena dalam Islam, kalau orang sudah masuk Islam, dia tak lagi boleh diganggu gugat harta, nyawa, dan berbagai hal terkait kehormatan dia. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qauma idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum. Orang kalau sudah masuk Islam, itu dia berhak untuk memiliki harta dia, nyawa dia. Tapi kalau orang belum masuk Islam, boleh dipaksa dia agar masuk Islam atau dia menjadi tawanan perang dalam Islam. Wa yuhkamu lis-sabiyyi bil Islam 'inda wujudi thalathati asbab. Anak itu boleh dihukumi Islam jika dia satu di antara tiga, anak boleh dihukumi Islam apabila satu di antara tiga kita temukan. Satu, ayyuslima ahadu abawaihi. Kalau salah satu di antara kedua orang tua dia Islam, anak boleh dihukumi dia Islam. Bapak atau ibu dia Islam, anak boleh dihukumi dia Islam seperti salah satu orang tua dia. Dalam Al-Quran Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Orang-orang beriman, kalau sempat anak keturunan mereka juga mengikuti mereka beriman, kami akan pertemukan mereka, akan kumpulkan mereka di akhirat nanti. Bapak Ibu, itu perlunya kita mendidik anak kita, dia agar beriman juga, dia solat juga, supaya di akhirat nanti kalau berkumpul, kita berkumpul dengan anak keturunan kita. Tapi kalau kita baik, anak keturunan kita tak baik, kita mungkin masuk surga, mereka tak masuk surga. Tapi kalau kita masuk surga, mereka pun solat, mereka menjaga agama, semuanya akan bisa berkumpul satu tempat yang sama. Meskipun surganya beda-beda. Oleh Allah nanti dikasihkan mereka berkumpul satu tempat yang sama. Yang kedua, ayyusbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi. Dia diambil sebagai anak oleh seorang muslim dan dia tak diikuti oleh kedua orang tuanya. Anak saja diambil di tangan seorang muslim. Lalu orang muslim ini mungkin kalah perang, maka dihukumi dia Islam. Au yujadu laqitan fi daril Islam. Atau anak tadi dia menjadi luqatah, anak yang didapatkan di negeri tempat umat Islam berada. Contoh, ada anak hilang di Indonesia. Indonesia orang Islam semua atau mayoritas umat Islam. Kalau sempat ada anak tak tahu siapa orang tua dia, hukum dia muslim. Contoh kasus, ada anak yang dibuang di dekat tong sampah, anak dibuang di dekat pinggir jalan atau di pinggir ruko. Bagaimana status anak ini, muslim atau tidak? Hukum Islam. Kenapa? Anak ini diletakkan atau didapatkan di negeri mayoritas penduduknya muslim. Kemungkinan orang tuanya muslim. Satu dan tiga. Satu, salah satu orang tuanya muslim. Yang kedua, orang yang menjadi pengasuh dia ketika orang tua tak ada muslim. Yang ketiga, dia didapatkan di negeri tempat mayoritas umat Islam berada. Maka kalau dapat satu antara tiga ini, anak dihukumi Islam. Saya kira cukup sementara. Kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan insya-Allah.